Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam acara Jiklab Market Review hari ini 17 November 2023 ya. Adapun agenda pada hari ini eh, akan dimulai dengan sedikit singkat tentang IHSG dari saya ya, yang nanti akan dilanjutkan dengan sesuai dengan agenda eh, strategi dan taktik swing trading di dalam suasana market yang sangat volatile, yang volatilitasnya cukup tinggi. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara ulasan AMTA Market Review seperti biasanya oleh Pak Angelo. Output AMTA berdasarkan end of day result pada hari Jumat jam 4 jam 4 sore tadi ya. Dan yang terakhir adalah diskusi bebas. Baik, ya, kita mulai saja dengan sedikit mengenai ulasan IHSG ya. Jadi biasanya saya juga ingin menyampaikan ulasan IHSG berdasarkan output dari Elliott Wave ya. Output Elliott Wave prognosis ya, berdasarkan penutupan kemarin. Saya kira hari ini masih valid ya, meskipun ini datanya sebagai data kemarin. Mengapa masih pakai data kemarin? Karena eh, sumber datanya yang dari Bumi Anyar, yaitu data end of day IHSG ya, itu baru keluar biasanya nanti malam. Jadi sore ini belum keluar. Jadi kita pakai data yang kemarin. Akan tetapi data yang kemarin ini saya anggap masih berlaku, apalagi IHSG hari ini naik 0,28%. Baik, kalau kita melihat di sini, IHSG menunjukkan sinyal yang sangat positif ya. Ini terlihat di sini, di mana EAC-nya, EAC ini sebetulnya ada singkatan, nanti singkatannya saya tidak ingat, akan tetapi EAC adalah Elliott Wave Signal ya, di mana mulai dari uh, minor, intermediate maupun primary menunjukkan tren yang naik, tren positif dan naik ya. Jadi ini yang disebutkan dengan 3 derajat gelombang ya. Semuanya menunjukkan positif dan belum dan targetnya belum tercapai. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah advisory ya, keterangan daripada output Elliott Wave prognosis ini. Kita dengan sendirinya harus memeriksa di time frame mana kita pada hari ini bertransaksi ya. Ini adalah time frame-nya saya pakai daily charts ya. Saya pakai daily charts. Jadi kalau kita lihat daily charts nanti targetnya berapa dapat kita lihat bersama. Jadi kalau di sini dikatakan periksa apakah derajat gelombang yang ada adalah kerangka waktu atau time frame yang ada transaksikan atau perdagangkan, ini adalah time frame daily ya, berdasarkan time frame daily. Oleh karena itu nanti juga akan ada target-target daily-nya ya. Sinyal ini berlaku untuk investor jangka panjang atau jangka menengah.
Yang pergerakan dari IHSG ini memungkinkan harga naik 30% atau lebih. Karena baik minor time frame, intermediate time frame, maupun primary time frame, di mana itu menerjemahkan gelombang primer, menengah, dan kecil. Kecil itu minor ya. Semuanya naik. Kita lihat di sini semuanya hijau ya. Kalau hijau positif semuanya, ini adalah strong uptrend IHSG ini. Target harga yang paling pasti adalah target harga gelombang minor, yaitu jadi jangka pendeknya ini adalah eh, di 7089 ya, yaitu pada wave 2, kita lihat di sini pada wave 2 ya, atau kenaikan persentasenya adalah sekitar 1,0242%. Biasanya target derajat gelombang berikutnya adalah dicapai eh, pada 8844,929 atau 8845, itu intermediate. Demikian target IHSG berdasarkan Elliott Wave Prognosis ya. Ini program ini saya beri 10 tahun yang lalu, tapi saya kira masih valid ya. Harganya pada waktu itu 14 juta. Ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya sesuai dengan uh, agenda di dalam grup, baik itu Telegram maupun WhatsApp, disampaikan di situ akan ada sedikit mengenai ulasan mengenai swing trading. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena market saat ini sangat volatile ya. Meskipun kita lihat uptrend, ya, ini kalau uptrend ini nanti kita apa strategi kita yang harus kita laksanakan dalam market uptrend. Tapi yang jelas kita lihat dari hari ke hari apa saham-saham ini sangat volatile sekali, naik turun. Hari ini naik, besok turun. Hari ini naik, besok turun. Hari ini naik, besok turun. 2 kali 3 hari naik, langsung jatuh. Dan ini sebenarnya merupakan suatu kesempatan bagi para trader, terutama swing trader. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pada saat ini adalah presentasi mengenai swing trading ya. Baik, apa itu swing trading? Kita lihat dulu ya. Ini adalah swing trading yang akan saya presentasikan. Swing trading adalah trading berdasarkan ayunan daripada harga. Nah, ini adalah ayunan harga ya yang kuning. Swing trading adalah strategi trading yang bertujuan untuk menangkap ayunan harga pada suatu saham tertentu atau aset tertentu ya. Bukan saham saja, akan tetapi bisa saja emas, ya, forex, ya, komoditas, yaitu ini maupun misalnya Bitcoin, ya. Rentang waktunya adalah selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Ya. Berbeda dengan day trading yang memegang posisi hanya dalam 1 hari. Jadi kalau Anda menjadi day trader, Anda tuh kalau sebaiknya kalau beli pagi, jual sore, atau paling maksimum adalah beli pagi atau jual sore, beli pagi, beli sore, atau jual besok. Itu yang namanya day trading. Jadi kalau Anda lebih dari 2 atau 3 hari atau sampai beberapa minggu, Anda namanya adalah melakukan swing trading. Jadi rentang waktunya adalah dari beberapa hari hingga beberapa minggu ya. Selanjutnya, kenapa swing trading? Cocok untuk trader dengan kesibukan penuh waktu. Jadi kalau Anda menjadi day trader, Anda betul-betul harus trading for a living, trading untuk mencari penghasilan, ya. Kalau Anda day trading,
Anda tidak bisa melepaskan diri dari monitor. Kalau Anda akui bahwa Anda sebagai seorang day trader. Seorang day trader adalah seorang trader yang mencari penghasilan atau mencari biaya hidupnya dari trading. Oleh karena itu, dia tidak memiliki pekerjaan lain. Kalau Anda pekerja kantor, melakukan day trading, wah, itu bisa berbahaya bagi Anda. Anda lagi enak-enak di kantor, lihat monitor, bos Anda masuk, Anda kaget, eh, monitor Anda tutup, ya, bos Anda keluar, monitor Anda buka lagi, harga sudah berubah. Ya. Dan ini juga sangat istilahnya eh, merugikan baik kantor Anda maupun Anda sendiri. Nah, swing trading adalah tidak demikian. Tidak usah monitor terus-menerus di layar. Dia cukup melakukannya dengan eh, memasang posisi, membuat trading plan di malam hari, memasangnya bikin trading plan, bikin trailing stop, bikin stop loss, menentukan target profit, menentukan juga target stop loss. Ini yang dinamakan dengan trading plan ya. Lalu mengurangi dampak hiruk pikuk. Noise itu suara itu hiruk pikuk pasar karena fokus pada pergerakan harga jangka menengah. Jadi Anda tidak hiruk pikuk, tidak terganggu oleh pergerakan harga yang naik turun harian. Jika Anda pegawai atau jika Anda perusahaan di mana Anda bukan seorang trader for a living, ya. Trader for a living itu adalah trader yang mencari makan dari trading. Kalau Anda bukan trader for a living, maka Anda sebaiknya tidak terganggu oleh hiruk pikuk pasar harian. Naik turunnya atau volatilitas sasar harga harian itu adalah untuk mereka-mereka yang yang menjadikan trading untuk living, menjadikan trading untuk mencari penghasilan. Ya. Nah, lalu kenapa swing trading? Swing trading itu memanfaatkan tren pasar yang lebih besar. Jadi eh, memanfaatkan tren yang bukan intraday, bukan day, akan tapi mungkin weekly, daily chart dan weekly chart ya. Dan ini juga sangat mempengaruhi dengan Anda mengetahui eh, Anda berada di tren yang sedang apakah sedang naik ataukah tren sedang turun, ini sangat menentukan strategi Anda. Contohnya, sekarang ini market uptrend, strong uptrend, market bullish ya. Maka strategi dan taktik yang Anda jalankan bisa aja yang namakan let profit run ya. Tapi jangan lupa memasang trailing stop dan stop loss. Sedangkan di eh, market yang sedang downtrend, maka Anda yang harus laksanakan taktik hit and run. Yang masuk dan segera lari kalau harga berbalik. Sedangkan market yang sideways, cari saham-saham yang istilahnya trading range-nya jelas kelihatan jelas trading range-nya itu jadi jarak antara harga rendah dan harga tinggi itu jelas nampaknya cukup lebar ya dan memanfaatkan garis support dan resisten untuk melakukan swing trading. Analisa analisa teknikal dalam swing trading. Gunakan grafik dan indikator teknikal untuk mengidentifikasi tren. Ini telah saya terangkan sebelumnya ya. Kalau trennya bullish, let profit line. Let profit run. Kalau trennya bearish, hit and run. Nah, gunakan grafik dan indikator teknikal untuk mengidentifikasi tren. Grafik-grafiknya banyak. Di antaranya adalah Ichimoku. Tadi juga saya sampaikan uh, Elliott Wave prognosis ya.
Bisa juga dengan mengidentifikasi tren ini dengan menggunakan moving average, convergent, divergent atau MACD, ya, atau kombinasi antara moving average panjang dan moving average pendek. Semua ini eh, eh, sudah ada di dalam G-Club Trade YouTube channel, pelajaran-pelajaran ini semua. Jadi kalau Anda itu sudah ada 100, kira-kira 114 YouTube channel, sudah ada kira-kira lebih dari 100 video yang memberikan pelajaran tentang ini semuanya, indikator, menentukan tren dan lain-lain. Tapi selanjutnya juga support dan resistance penting untuk menentukan level entry dan exit, ya. Di sini pentingnya kemarin kira-kira 2-3 minggu lalu kan kita baru-baru mengadakan pelatihan Fibonacci, ya. Nah, ini support resistance serta menentukan level entry dan exit ini bisa juga mempergunakan tools dari Fibonacci retracement yang pelatihannya telah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu, ya. Selanjutnya, nah ini juga saya sedikit mengulangi, ya, strategi entry dan exit. Exit. Entry point, cari peluang pada pembalikan tren atau saat breakout dari pola tertentu. Ini di dalam pelajaran-pelajaran dari G-Club Trade Channel, di video-videonya, ini semua sudah ada. Exit point, ya. Tentukan stop loss dan take profit untuk mengelola risiko dan reward. Nah, ini toolsnya adalah Fibonacci retracement. Ini sudah dipelajari 2-3 minggu yang lalu. Lalu trend line, bagaimana cara menarik trend line juga sudah diajarkan 2-3 tahun yang lalu sebelum sebelum COVID, ya, sebelum pandemi. Lalu support dan resistance, ini support, ini O ya bukan U, support dan resistance. Bagaimana menentukan garis support dan resistance juga sudah diajarkan, ya. Lalu menentukan channel pun sudah diajarkan. Kalau tidak salah, gurunya pada waktu itu salah satu master dari CFTI, yaitu Pak Arya Santoso, ya. Ini sudah diajarkan semua ini semua bagi anggota-anggota terutama PIPMI yang ada di sini. Selanjutnya pengolahan risiko ini pun sudah coba dilihat di G-Club Trade, ya. Tetapkan risiko per transaksi dalam persentase tertentu dari modal. Manajemen risiko yang baik adalah kunci keberhasilan swing trading. Aturan 6% dan 2%. Ini juga sudah pelatihannya diberikan dan bisa dilihat, ya, di channel G-Club Trade, YouTube channel G-Club Trade. Selanjutnya psikologi trading. Anda harus tetap musuh yang paling besar di dalam melakukan trading adalah Anda. Musuh yang paling besar dalam melakukan trading adalah Anda. Jadi Anda harus tetap tenang, Anda harus disiplin, kendalikan emosi, kesabaran dan konsistensi adalah kunci dalam menghadapi variasi pasar yang selalu berubah, yang selalu volatile, apalagi saat ini. Volatilitasnya itu sangat sering sekali, ya. Hari ini naik, 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 tiba-tiba jatuh turun. Nah, ini eh, harus dihadapi dengan kesabaran dan konsistensi. Lalu yang terakhir adalah ada tools yang namanya auto trade. Nah, ini yang bisa istilahnya pakai untuk melakukan trading dengan free emotion, ya. Jadi tanpa emosi, ya. Contoh strategi, nah, sering kita bahas ini. Ini juga sudah ada di G-Club application. Contoh strategi populer seperti moving average crossover, Bollinger Bands, pola candlestick, stochastic, atau gabungan semuanya, ya. Lalu penyelesaian strategi sesuai dengan kondisi pasar.
Aplikasinya ada di GitHub, ya, application. Studi kasus nanti, nah, tadi Pak Pinggala menanyakan apakah ada yang masuk studi kasus ini atau tidak, ya. Tapi mungkin Pak Pinggala menanyakannya akan lain. Jadi kalau ada yang ingin bertanya mengenai studi kasus swing trading, eh, nanti setelah presentasi dari Pak Angelo, mari kita diskusikan ya, kira-kira saham-saham apa saja yang bisa dipakai studi kasus. Dan demikian presentasi saya uh, mengenai apa swing trading, dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Angelo. Silakan Pak Angelo. Baik, terima kasih yang. Oke. Eh, saya share screen. Eh, terlihat ya chartnya. Pak, nampak. Oke, mari kita tinjau dulu sebentar IHSG. Kita lihat IHSG sudah rebound ya di area demand yang cukup besar meskipun itu sudah jauh di belakang. Lalu kita lihat sekarang ada resisten dari selling pressure ini, maksimal itu di 7019 ya, 7019, dan di 6943. Nah, 6943 udah di break. Jadi kita sedang menunggu sampai di 7019. Kalau di break baru itu akan oke banget ya. Coba kita cek di intraday apakah ini mendukung. Benar ya, ada demand. Kemudian di chart 15 menit masih demand ya, terus demandnya bertambah tuh di 15 menit. Jadi oke nih. Jadi Senin kita asumsikan dengan kuat oke ya, bisa break nih 7019. Dan kalau itu break, maka ini akan break resistance yang cukup penting ya ini ya. Jadi itu bisa sampai kemana nih, coba kita cek di Fibonacci. Sekitar 7260 sekitar situ ya, 7260. Oke, sekarang kita masuk ke Amta Stock Pick. Yang buy kita lihat BP ya, BP. BP ada demand, tapi selling pressure juga cukup banyak tuh. Kita pecah ke hourly. Demandnya cukup banyak ya, tapi selling pressure juga cukup tinggi, jadi kelihatannya berat untuk tembus nih. Mungkin ditunggu aja dulu nih, kita belum yakin cukup kuat ya, kecuali nanti ada demand baru ya. Oke, CPIN bagus ya, daily-nya cukup bagus ya, cukup bagus tuh. Cek di hourly. Nah, ini ada spike nih di jam terakhir, kita cek di 15 menit. Ternyata itu kelihatannya demand ya. Ya, demand cukup besar. Jadi CPN oke. Nah, ini demand nih. Kita bisa buat trading plan-nya itu tarik nih dari support ini. Support demand itu yang mana nih? Coba kita zoom. Ada supportnya mana sih? Nah, itu dari bawah ya.
Ini tarik ke 5920 targetnya, cut lossnya di, nah ini nggak jauh-jauh, 5450 ya, 5450 cut lossnya. Oke, berikutnya CPIN, CPIN udah, JTPE. Nah ini juga oke, selling pressure kecil, kita pecah ke hourly. Bagus ya, nah, bagus tuh, masih nempel nih. Berarti kita pakai yang terdekat aja dulu ya. Ini, nah ini ada demand gede, berarti kita pakai ini aja. $3.90 target, cut loss di chart 15 menit. Ini ya, spike ini nih, di 340, cut lossnya 340, tembus ke bawah itu kabur. Berikutnya SMGR, ini kelihatannya akan berat ya. Coba cek di hourly. Iya, akan berat ya, itu gede banget. Skip. Tower. Nah ini oke nih. Ini demandnya lebih gede. Oke. Ya, skip bisa bagus nih. Oke. Target 1180 kira-kira segitu, 1180. Nah cut lossnya nah ini spike terdekat 950 ya, 950 cut loss kalau tembus ke bawah. Oke, itu untuk buy. Sekarang yang hot bandar ya. BP udah, BHAT. Nah, ini juga ada demand di atas nih, cakep. Tapi trading range-nya kecil. Jadi mungkin naiknya nggak jauh. Target extension-nya nggak jauh nih. Mana? Nah, ini palingnya. Kesini nih. Target 715. 715 targetnya, cut loss-nya ini 625 ya, cut loss-nya 625. Itu spek cukup besar. Berikut tadi apa sih? Berikutnya CTRA. Ini juga bagus nih. Dan kelihatannya akan break ini ya. Jadi kita bisa pakai resistance specs itu. Targetnya 1260. 1260 targetnya, cut loss-nya di mana demand yang ketangkap di bawah, jauh ya, nggak tahu lah, nggak terlalu lah, 1085
Ya 1085, nggak terlalu jauh ya. Itu cut loss-nya. Tembus ke bawah itu tembus baru kabur. MAPI. Cakep nih, gede. Kita cek di hourly. Ya, demandnya gede ya. Nah, selling pressure-nya yang di atas nggak ada tuh yang lebih gede. Kita bisa pakai ini nih untuk target. $18.90 ya targetnya. Nah sekarang cut loss-nya kayaknya ada spike. Cut loss-nya 16.55. Oh tipis juga loh. 16.55 ya, kalau tembus ke bawah harus kabur. Oke. Itu untuk MAPI. Berikutnya OASA. Sama ya, mirip. Agak berat nih. Pecah ke hourly. Oh ini berat nih, ada yang jualan setelah kena selling pressure di atas ya. Jadi jangan dulu ya, jangan dulu. Oke. Uri nggak ada matinya, dia baru mulai dimainkan oleh Bandar nih 31 Oktober kayaknya, atau berapa nih, 1 November, 31 Oktober ya, ditarik terus, belum ada tanda-tanda jualan nih. Ini udah CHC banget nih. Masih belum selesai ini kenaikan, masih akan ke ke 680 ya, 680. Oke, cut loss-nya ini yang gede nih. Karena ke bawah 494 ya cut loss. Berikutnya tower udah, Entel. Nah ini ada spike gede nih, kita mesti tahu dulu itu apa tuh. 2 hari lalu. Dan ternyata itu selling pressure ya, jangan. STA udah tadi ya, di buy ya, STA. Oh belum ya, belum ya, STA. Ini oke juga, coba kita lihat yang terdekat. Oh masih perang ya pembelian penjual, tapi lebih gede pembeli kelihatannya. Kita cek di hourly. Oh tapi kecil banget ya, range-nya cuma 6%. Profitnya juga nggak gede-gede banget nih, pasti kecil ya, masih perang tapi gedean demand tuh. Jadi paling peluangnya naik itu ke 910 ya, 910 demandnya lebih gede. Nah sekarang cut loss-nya, coba cut loss mana, demand. Nah ini ya cut loss-nya di 850 ya, cut loss-nya ke bawah itu kabur. Cukup dekat nih, tapi kuat tuh support-nya. Oke, sekarang udah bisa. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu mulai dari sebentar. Di chat ya. Oke, saya ketik dulu biar nggak ini apa, numpuk ya, diulang ulasannya.
Salifier Alex do please mpxl heal Bu Erna Puri Bu Celia Bliss NCKL NCK Ates BTBS Bu Erna DRMA Pak Anto BBS Marie Arifin Foto Ram Film. Wah, satu grup nih. TRPT. Aduh, ketik. Philip BBCA MPN GRM Beef MENN udah denger tuh MENN Bu Ena ngulang lagi tuh padahal udah ngetik Puri loh Bu Ena ngetik lagi di Puri foto tuh unik. MSP BDKR Kopi NATO Auto ya Pak Arif ya Elsa EPNA Sema Mutu. Oke. Oke, kita mulai dari BMTR, Bu Hani atau Bu Hani ya. BMTR. BMTR ini ada spike, coba kita cek di hourly. Ya, demand mana? Aduh, tapi sayang sekali selling price-nya gede banyak ya. Jadi akan berat nih. Jangan dulu. Bu Erna BNII. Nggak jauh-jauh naiknya, jadi jangan. Brand. Brand cakep nih. Cakep ya. Nama barang terus, jadi silakan aja Bu Erna. Breeze. Nah, ini ada dua spek yang jelas kita pecah di 15 menit. Demand ya, tapi satu belum ketangkap juga apa di 5 menit. Belum ketangkap tuh 1 menit. Demand ya. Oke, berarti oke nih untuk beri silakan Bu Erna. BRPT. Bu Erna ngetik BRPT aja 2 kali. BRPT ini coba kita lihat ya, nggak ketangkap di 15 menit gimana.
Ini berat nih Bu Ella. Lebih banyak selling pressure daripada demand. Demandnya itu ya, demand tapi selling pressure-nya tuh banyak tuh. Jadi ini akan berat ya, jadi jangan dulu. Eh, Berikutnya BTPS. Cek di hourly. Oke, bagus ya. Silakan nih BTPS. Berikutnya Bian. Bian juga oke di hourly, tapi akan pullback nggak? Coba ada demand baru nggak? Oh, ada demand baru ya. Pullback selesai itu kayaknya. Jadi silakan lanjut. Bian. Cleo. Wah, berat. Jangan. Berikutnya Cuan. Masih gue enak. Ini pullback tapi ada demand, ada demand baru ya. Jadi Cuan lanjut nih, silakan udah muncul demand barunya. Berikutnya DMMX. Game over nih DMMX, jangan ya. Udah selesai. DRMA. Nah, ini ada spike nih. Kita cek di 15 menit. Demand ya. Dan kelihatannya lanjut nih. Oh, ada selling pressure. Selling pressure sayang sekali. Jangan dulu ya. Ini takut cukup gede nih, takutnya bisa nambah selling pressure-nya, bahaya. Jadi jangan dulu ya untuk DRMA. Berikutnya LP dari Bu Erna. Oke. Cek 15 menit. Ini bagus nih, selling pressure udah ditembus ya. Lalu demand-nya bertambah juga tuh, ada banyak. Silakan di LP. Ini liquid nggak? Ya lumayan lah, harusnya 5M ya, ini 4,4 ya, lumayan lah bisa. Berikutnya Elsa. Pecah dulu ya, itu ada spike nggak jelas di tanggal 826 ya, dan ternyata gede ya, jadi jangan dulu, belum saatnya naik. Berikutnya MTK Pasalin. Nggak kebaca nih. Ada spike nggak, belum kebaca juga. Demand. Demand ya, yang besar dan yang terdekat itu demand. Selling pressure-nya kecil ya. Jadi oke nih, silahkan MTK boleh ikutan. Ini akan ya demand ya. Ini akan lanjut naik mungkin ke sekitar ini nih, 610 nih. Karena ada resisten gede ya. Oke, berikutnya ESA. Nah, demand ini masih sebentar ya, itu ada spike gede. Ya, jualan gede. Jadi jangan dulu ya. Dia bisa nembus support nanti, jangan dulu. Berikutnya film Bu Dina. Wah, cakep ini. Ada spek, kita coba dulu apakah lanjut. Ya, lanjut ya. Silakan ya, pullback dikit. Dari rebound tuh. Silakan film. Bagus. Fire. Tiba-tiba jadi berat ya Fire. Ya, payah jualan gede itu. Game over nih kayaknya Fire. Jadi udahan ya. Cari aja saham lain.
GGRM. Nah, ini akan pullback nih. Pullback mungkin ke sekitar ini ya. Ini. Karena selling price-nya nggak terlalu gede. Jadi ya ditunggu aja dulu ya. Ya, bagus sih, tapi dia pullback dulu nih ke sekitar sini. Berikutnya GoTo. GoTo oke, masih lanjut ya. Ini masih oke nih, masih lanjut ke atas. Pullbacknya mungkin bakal selesai. Kalau kita di chart daily ya memang ada gap lagi tuh. Mantap ya, breakaway gap. Ya, breakaway gap. Berikutnya Hill. Coba cek ini spek apa? Wah, jualan gede speknya ya, jangan deh. HMSP masih Burina, oh jualan HMSP, jadi jangan ya, hanya tuh. Ini masih akan pullback ke sekitar 920 nih, ini jualan nih. Tunggu aja sampai dia sekitar 920 ini ya, tunggu aja sekitar sini. Tapi di sini juga ada demand cukup besar nih. 920 sampai 945 nih bakal jadi support ya. Dipantau aja. KF. Jangan ya, berat. Laju. Cek spek ini apa? Belum ketangkap. Ternyata jualan ya, jadi jangan untuk laju. Tapi udah mari, Bu Erna. Serem banget, jangan deh, banyak selling pressure-nya. MDKA Busela. Oke. Lagi pullback, cek apakah selesai. Ini ada spike ya, coba cek di 5 menit. Belum ketangkap juga speknya, cek di 5 menit. 1 menit. Nggak ketangkap ya, nggak jelas. Jadi baiknya jangan dulu nih MDKA. Karena bisa jadi pullback lagi ya ke sekitar 2270 sini. Jadi jangan dulu nih MDKA. Medco. Jangan ya, lebih gede jualan. Men. Baru dengar semen ada ya. Ini nggak request, ini pasti. Jualan gede, jangan. MPXL. Oke, jualan. Tapi nyampe di area demand ya. Kita mau lihat di mana persisnya area demand. Nyampe di situ ya. Sebelum tunggu demand baru deh, baru akan lebih confident ya saatnya rebound. Ini takutnya masih pullback lagi. Jadi tunggu dulu ya untuk MPXL, tapi sebetulnya ada indikasi bagus sih. Rupanya benjol ya sama ini. Nah, ini takutnya masih pullback lagi dikit. Mutu, enak. Usaha baru ya. Tapi jualan terus gue enak, jangan. NATO. Kayaknya ini game over NATO nih. Luar biasa. Game over ya. Pagi waktu direkomendasiin di Index Channel, beberapa menit kemudian langsung jualan gede nih. Jadi udah game over, udah selesai. Jangan deh. Ini bakal benjol nih.
Ini mungkin hanya technical rebound ya, jadi jangan. Berikutnya NCKL Tanuriono. Oke, udah tembus ya. Ini ada spek 2, kita lihat apakah lanjut naiknya. Belum kebaca tuh. 1 menit. Belum terbaca ya. Jadi sebaiknya ditunggu dulu. Kalau dia break ini baru oke nih. 1090 ya. Oke, tunggu aja. Pani. Itu ada spek apa, kita cek. Oh, jualan tapi nggak gede. Ya, ini demand ya, bukan selling pressure. Demand yang dibiarin tembus ke bawah. Tapi terus jualan, ini ada demand mulai rebound. Boleh nih, oke nih Pani, mulai rebound ya. Berikutnya Pegeo. Itu ada spike, kita cek apa spike-nya. Kali nggak ketemu, belum ya, belum ketahuan. Cek hourly. Wah, berat, jadi jangan dulu ya. Untuk Pegeo. PNBS. Coba cek di 1 menit ada spike gede banget itu. Jangan ya, belum terlihat demand-nya. Untuk PNBS kelihatan sih bakal benjol, jadi udah jangan dulu. RAM Pak Philip, ini ada spek, kita pecah dulu ke hourly. Ternyata jualan ya. Cek 15 menit. Jualan di atas ya, jangan deh. Gak bagus nih. Terus jualan lagi tuh. Wah. Sema. Palek. Ini jualan lagi. Tuh ya, jualan. Jadi jangan dulu nih untuk Sema. Coba cek dulu di awalnya, mungkin ada demand di bawah. Enggak ya, emang jualan tuh. Berikutnya SGER, Palek. Itu coba cek di 15 menit karena itu selling pressure-nya gede tuh. Itu jualan sampai demand dibiarin tembus ya, jadi jangan, jelek banget. STAA. Ini gas berat nih. Cek hourly. Iya, berat ya, jangan. Stroke. STRK. Waduh, beneran stroke. Segitu ya. Langsung ngedrop. Jualan di atas tuh, luar biasa. Selesai game over. Oke, berikutnya Toba. Toba juga udah selesai ya, jualan terus. Berikutnya TPMA. Itu ada spek, belum jelas. Oh, jualan. Jadi jangan ya. Unik, Bu Evi. Jualan, demand dibiarin tembus, jadi jangan ya. UNTR. Itu ada spek gede, tapi kayaknya selling pressure juga sih itu. Ada demand, ada selling pressure lebih gede ya, jadi kayaknya akan berat, jadi jangan dulu. UNVR. Coba cek ya, itu demand cukup gede. Akan lanjut. Cek lagi di 1 menit. Lanjut ya. Menarik nih UNVR.
Iya, menarik ini UNVR silahkan paling ke 3.640 ya, sekitar segitu. WIM, wah jangan deh, jualan terus, jadi jangan. Oke, tadi sampai Arto, Bu Enak, ULTJ, Koto udah tadi ya, AMN, MIDI. Oke, Bu Erna AMMN. Cakep. Ini mah nggak usah pikir panjang lagi. Oke nih. Silakan Bu Erna. Ini speknya nih demand ya. Berikutnya Bu Eviantam. Oh udah ya. Arto Bu Erna. Arto. Aduh kok nongol itu. Arto. Kok nongol itu. Oke, kita lihat speknya ini apa ya. Demand. Jadi cakep nih Arto. Ada yang jualan memang. Coba cek di 15 menit. Tapi gedean demand ya. Jadi silakan nih, mungkin pullback tapi gedean demand. Oke, berikutnya BBKP. Demand. Waduh, perang nih bandarnya. Cek di 60 menit. Ya, perang ya. Tapi yang terakhir masih jualan ya. Jadi jangan dulu nih. Takutnya yang jualan bertambah. Beef. Udah tadi ya. Inco. Oh ya, udah materi nggak ketik nanti. Inco coba kita pecah ya. Wah, masih jualan sampai terakhir. Takutnya bertambah nih selling pressure-nya. Jadi jangan dulu ya. Tunggu demand aja baru lebih aman. MIDI ini juga jualan terus, jangan. Coba cek di hourly. Jangan ya, serem amat. MTDL. No way, jangan. ULTJ. Waduh, jualan lagi. Jadi jangan dulu ya. Doh. Wah, cakep nih. Dua demand-nya gede banget. Cek di daily. Oh ya, pantesan pas kena demand ini. Dan dibantu demand baru ya. Jadi silakan nih, cakep nih doh. Terus cek tuh speknya apa di 5 menit ya. Aduh, sayang sekali jualan. Jadi sebaiknya jangan ya.
BBYB. Aduh, jualan lagi. Cek di 15 menit. Iya, jualan. Game over kayaknya nih jualan di atas. Jadi jangan ya BBYB. Aisyah. Aisyah juga jualan. Jualannya di atas tuh. Ada demand ya. Coba kita pecah ya. Pilihan mana nih? Demandnya lebar banget. Nggak jelas nih. Yang terakhir aja masih gedean jualan. Jadi kelihatannya jangan ya. Demandnya itu tadi terlalu lebar juga. Nggak jelas di mana posisinya. Terlebar ya. Nggak jelas posisinya. Bisa aja di dekat-dekat atas ini kan ditembus ke atas jadi hijau tuh. Oke, jangan dulu BNGA. Nah, ini cakep, cek di 15 menit. Nggak jauh-jauh naiknya nih, boleh tapi nggak jauh naiknya ya untuk BNGA. PTPS belum. Wah, ini cakep. Ya, cakep ya, nama barang tuh. Cek di hourly. Oh, baru ya. Silakan nih. Cakep nih, bagus. Masih lanjut jauh nih. Heli. Ya, belum. Wah. Tapi ini nggak liquid ya, nggak di bawah 1M rata-ratanya. Cuman 800 juta lah kira-kira segitu. Tapi secara teknikal oke nih ada runway gap ya, belum selesai naiknya. Masih lanjut nggak jelas kemana, yang pasti 260 ini pasti nyampe sih. Nah, ada lawan penjualan di atas ya. Silahkan nih Heli tapi jangan gede-gede ya. Trade-nya ntar diguyur sama bandar. Oke, yang sudah selesai. Baik, Pak Jelo, terima kasih. Ntar saya pindahkan dulu. eh, saya pindahkan ke gimana ya? Mau begini. Ini belum terbuka. Sebentar. Baik, Pak Jelo, terima kasih. Selanjutnya saya akan share permintaan dari Bu Ratna mengenai fundamental dari BBTN dan SMGR ya. Jadi saya lihat di sini saja dulu. Apakah sudah kelihatan BBTN di sini? Udah yang jelas. Baik ya. Nah, kita lihat summary-nya aja. Ntar saya cari spotlight dulu. Tadi kok BBTN-nya hilang sebentar. Oke, BBTN. Ntar agak hilang ya. Maaf, kelihatan BBTN, Pak Anjelo. Iya kelihatan yang. Ini laporan terbaru 30 Juni 2023 ya. Ini baru triwulan kedua, karena ke triwulan ketiga saya kira belum keluar.
Jadi kita lihat di sini Bu Ratna ya, laporan terbarunya laba dan arus kas yang buruk mungkin memaksa pemotongan dividen, membakar uang dengan cepat. Laba berkualitas rendah dengan arus kas bebas mendekati laba bersih. Jadi sangat ini ya, sangat istilahnya riskan ya. Selanjutnya trading di trading pun pada rasio laba rendah. Saham umumnya diperdagangkan dengan volatilitas harga yang rendah, tidak volatile ya. Tapi analis memprediksi perusahaan akan mencatatkan laba tahun ini. Kinerjanya di tengah-tengah saja dia. Jadi tidak dalam kategori hijau ya kinerjanya ini. Sedangkan upside potensialnya 23,6%. Jadi silakan mengambil keputusan. Hanya kalau dilihat dari kinerja perusahaan, kesehatan finansialnya, ini kinerjanya baik-baik saja. Kita sebagai value investor biasanya mencari yang di hijau maupun yang hijau tebal, ya, yang great dan excellence. Tapi semua keputusan dengan sendirinya berada di tangan Bu Ratna ya. Selanjutnya kita meningkat kepada pertanyaan Bu Ratna, yaitu tentang SMGR. Kita lihat di sini semen Gresik ya. Nah, masalahnya di sini kita melihat bahwa kinerja perusahaannya tidak hijau tebal, tidak hijau tipis, tidak orange, malah marah ke merah ya. Tetapi dia secara konsisten melakukan pembayaran dividen selama 32 tahun berturut-turut. Jadi kalau memang Ibu Ratna merupakan income investor, yaitu mengharapkan dividen, maka ini layak untuk dilihat ya, karena selalu membayarkan dividen selama 3 tahun berturut-turut. Jadi analisa memprediksi perusahaan akan mencatatkan laba tahun ini. Artinya apa? Kalau Bu Ratna sebagai investor, income investor yang mengharapkan pembayaran dari dividen, karena semen Gresik itu selalu membayar dividen setiap tahun, maka eh, layak untuk dilihat ya. Labanya juga berkualitas tinggi, berarti dividennya tinggi nanti nih. Nah, hanya dividen tentunya harus dibandingkan dengan market price-nya ya, dengan market performance-nya. Kita lihat sekarang performansi dari teknikalnya BBTN ini, apa SMGR ini. Apakah tergerus dividennya oleh penurunan harga atau tidak? Nah, mari kita lihat teknikal dari eh, SMGR. Kita lihat trennya bagaimana. Grafik SMGR. Sedang loading dulu. Nah, dia downtrend terus. Jadi mungkin saja dividennya kalau belinya tidak pada waktu harga yang rendah,
bisa saja tergerus oleh penurunan harga, Bu Ratna. Ini kok gambarnya begini. SMGR. Kita lihat lagi. Dengan Gresik. Oh, dia baru ini baru apa rebound kelihatannya. Tapi apakah ini technical rebound atau bukan? Kita bisa lihat nanti. Yang jelas dia dalam keadaan sedang downtrend ya. Tapi dia menembus tren lainnya. Jadi kita lihat secara teknikal ya. Secara teknikal dia sedang dalam keadaan downtrend. Ya, ini downtrend. Ini kita cara menggaris, cara menarik garis trendline adalah begini. Dia menembus garis trendline ke atas. Jadi istilahnya eh, dia ada pembalikan tren. Nah, ini yang harus diamati memang. Bagus sekali nih Bu Ratna, harus tetap diamati nih. Dengan volume yang cukup tinggi ya, kita lihat di sini juga volumenya cukup tinggi. Nah ini nih volumenya, dia naik volumenya. Nah dengan sendirinya, apakah kenaikan ini disebabkan oleh adanya berita kemungkinan harus kita lihat laporan triwulan ketiga. Hari ini kan November ya. Kemungkinan laporan Oktobernya itu kinerja baik. Tapi saya yakin bahwa laporan triwulan ketiga belum keluar karena sekarang ini baru tanggal 20, baru tanggal 17 November. Tapi mungkin sudah ada insider news ya, sudah ada berita insider yang sudah tahu bahwa kinerja SMGR itu meningkat sehingga kita lihat volumenya meningkat, dia eh, membentuk tren pembalikan. Kalau di dalam istilah trading, follow the trend until its end. Jadi tunggu pembalikan tren. Sebentar. Nah, pembalikan tren ini jika harga telah menembus ke atas dengan volume besar. Jadi silahkan tetap diperhatikan Bu Ratna, SMGR ini. Demikian saya kira pertanyaan jawaban untuk Bu Ratna tentang BBTN dan SMGR ya. Selanjutnya saya kira kita akhiri presentasinya. Eh, saya akan stop share selanjutnya, meskipun presentasinya diakhiri dan recordingnya saya tutup, tetap kita dapat melakukan diskusi tapi tanpa recording. Baik, recording saya hentikan. Kok belum berhenti sebentar?